pemirsa, kembali lagi dengan saya Nur Izzah. Pada kali ini kita akan membahas dua informasi yang telah kami rangkum terkait putusan Mahkamah Konstitusi dalam DTX Flash kali ini. Rencana revisi Undang-Undang Pilkada 2024 menimbulkan gelombang protes di berbagai daerah di Indonesia. Ratusan demonstran turun ke jalan untuk menolak langkah DPR yang dianggap mencoba mengubah aturan pilkada di tengah proses. Masyarakat menilai revisi Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh DPR bertentangan dengan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi. Revisi Undang-Undang Pilkada 2024 dibatalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis 22 Agustus 2024. Karena rapat paripurna yang seharusnya mengesahkan revisi tersebut tidak memenuhi quorum. Dari syarat minimal 288 anggota yang harusnya hadir, hanya 89 anggota yang datang. Isi dari revisi Undang-Undang Pilkada 2024 yang sempat diusulkan yaitu mengenai batas pencalonan kandidat. Revisi Undang-Undang Pilkada 2024 mempertahankan ambang batas pencalonan kandidat sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah bagi partai yang memiliki kursi di DPRD. Berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ambang batas tersebut. Dalam putusannya, MK menetapkan bahwa partai atau gabungan partai politik yang ikut pemilu dapat mengajukan calon kepala daerah meski tanpa kursi DPRD, asalkan memenuhi syarat persentase berdasarkan jumlah pemilih tetap, yaitu antara 6,5% hingga 10%, tergantung pada jumlah pemilih di provinsi tersebut. Revisi Undang-Undang Pilkada yang diusulkan oleh DPR tetap mempertahankan ambang batas lama untuk partai yang memiliki kursi di DPRD, sambil mengadopsi syarat MK untuk partai yang tidak memiliki kursi. Langkah ini dipandang oleh banyak pihak sebagai upaya untuk mempersulit pencalonan dari partai-partai kecil atau partai baru. Kontroversi terkait hal ini menjadi alasan utama mengapa revisi Undang-Undang Pilkada mendapat penolakan keras dari masyarakat yang menganggap DPR berusaha mengabaikan putusan MK yang sudah bersifat final dan mengikat. Revisi Undang-Undang Pilkada 2024 menyentuh soal batas usia minimum bagi calon kepala daerah. DPR mengusulkan agar calon gubernur minimal berusia 30 tahun dan calon wali kota atau bupati minimal 25 tahun saat dilantik. Namun hal ini berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa batas usia minimum tersebut harus dihitung saat calon ditetapkan oleh KPU. Pembatalan ini berarti pelaksanaan pilkada mendatang akan tetap berpedoman pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah final dan mengikat. DPR tidak akan mengadakan paripurna lagi untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Putusan pertama mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah. Sementara putusan kedua menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum. Demikianlah dua informasi khusus pilihan redaksi kami. Saya Nur Izzah, sampai jumpa.